Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita sudah masuk ke part yang kedua tentang tes uji coba TUC atau TUK Sekolah Dasar SD kelas 6 mata pelajaran matematika. Di part kedua ini saya akan membahas soal dari nomor 11 sampai dengan nomor 20. Ini merupakan sambungan dari part yang pertama. Sebelum saya melakukan pembahasannya, ada baiknya saya mengingatkan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta komen yang bermanfaat. Juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan part ketiga dan keempat dalam pembahasan materi tes uji coba TUC Sekolah Dasar. Langsung saja kita menjawab ke soal yang pertama. Oke? Menuju soal. Di soal nomor 11, di sini perhatikan gambar berikut. Nah, di sini berarti ada gambar balok. Volume balok di samping adalah kalimatnya ditanyakan adalah volume. Nah, adik-adik harus sudah paham ya untuk mengetahui bahwa volume untuk balok. Nah, jadi volume balok itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk panjang itu pada bagian depannya, lebarnya bagian samping, tingginya yang atas atau vertikal ya. Nah, berarti adik-adik cukup menuliskan 20 cm dikali dengan 9 cm dikali dengan 12 cm. Maka tinggal kalian hitung nih, 2 kali 9, 18. 18 dikali dengan 12 nanti ditambahin 0 ya. Jangan lupa karena 20 tidak perlu dihitungkan nolnya. Berarti kita hitung coba 18 dikali dengan 12. Nah, ini hitung manual saja lah. Nah, ini 18 dikali 2 berarti 36. Nah, ini kemudian 18, maka dijumlahkan 6, 8 tambah 3, 1, 2. Berarti tidak dapat 216. Nah, jangan lupa nolnya. Kemudian sentimeternya ada 3, berarti sentimeter pangkat 3. Berarti jawaban untuk nomor 11, volume dari balok adalah 2160 cm pangkat 3. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 12. Sebuah akuarium berbentuk kubus. Nah, ini kata kuncinya kubus, memiliki panjang rusuk. Berarti rusuknya sudah ada. Jika akuarium tersebut akan diisi air hingga penuh. Nah, kalau hingga penuh berarti kita volume total ya. Jadi tidak perlu dibicarakan lagi. Jadi cukup volume dari kubus. Nah, volume dari kubus itu rumusnya hanya rusuk dikali dengan rusuk dikali dengan rusuk. Jadi seperti panjang kali lebar kali tinggi atau rusuk pangkat 3. Hitung ya. Berarti 60 cm dikali dengan 60 cm dikali dengan 60 cm. Jadi adik-adik ya. Kalau dilihat dari pilihan jawabannya satuannya dalam liter. Nah, adik-adik harus paham tentang konversi untuk volume. Jadi 1 desimeter kubik itu akan setara dengan 1 liter. Itu adik-adik. Jadi adik-adik harus paham. Sama halnya dengan 1 cm kubik itu akan sama dengan 1 cc ya dalam bahasa Inggris. Nah, 1 cc. Cc ini dalam bahasa Inggris itu adalah centimeter kubik. Nah, dari kalimatnya seperti ini. Oke, atau biasa disebut dengan mililiter. Jadi kita perhatikan, lihat soalnya seperti ini. Maka kalau sentimeter ke desimeter, apakah naik atau turun? Nah, jangan lupa bentuk anak tangganya. Jadi kalau hati damai maka dicium mama. Jadi kalau hati damai jadi ada 7. Nah, seperti ini. Kalau hati damai, nah, maka kemudian cium, kemudian mama, Nah, tinggal kasih huruf M-nya ya. Nah, dilihat di sini sentimeter ke desimeter, ternyata dia naik. Nah, naik berarti dibagi dengan 10. Dibagi 10 berarti 60 cm dibagi dengan 10, maka hasilnya adalah 6 desimeter. Berarti 6 desimeter. Berarti ini adalah 6 desimeter, 6 desimeter, 6 desimeter. Nah, tinggal kaliin saya. 6 kali 6 kali 6 itu 216. Berarti 216 desimeter pangkat 3. Jangan lupa adik-adik. 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Berarti sama jawabannya dengan 216 liter. Jadi jawabannya adalah yang A.
Kita lanjut ke soal nomor 13. Di soal nomor 13, perhatikan gambar berikut. Jadi ini ada jaring-jaring dari kubus. Nah, jaring-jaring kubus. Manakah yang ditunjukkan yang benar? Jadi berdasarkan di sini yang ditunjukkan jaring-jaring kubus yang benar yang mana? Nah, yang benar itu jaring-jaring kubus harus jumlahnya ada 6. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kelebihan 1. Nah, kelebihan 1 sebenarnya berarti salah dalam hal ini. Berarti ini salah ya, karena kubus kan sisinya itu ada 6. Ya, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Jadi cara hafalnya seperti itu. Nah, kalau yang ini, nah ini salah ya. Nomor 1 salah. Kalau ada nomor 1 salah, ini salah ada angka 1. Ini pun juga salah ada angka 1. Kemudian kalau misalkan ada yang senama seperti ini. Nah, ini sama-sama di atas seperti ini juga salah bentuknya nih adik-adik. Ini akan bertabrakan nantinya. Berarti ada angka 2 salah. Ada angka 2 salah. Berarti jawabannya yang C. Tapi kita cek lagi. Ternyata di nomor 4 pun ada yang bergabung dan ini salah. Berarti jawabannya hanya angka yang 3 saja dan nomor 4 salah. Nah, ini salah. Yang benar hanya angka 3 saja. Jadi untuk jawaban nomor 13 tidak ada pilihan jawaban. Jadi jawabannya hanya angka 3 saja. Oke. Kita lihat ke soal berikutnya. Nah, kalau tadi jaring-jaring kubus, sekarang jaring-jaring balok. Mana jawaban yang benar atau yang tepat? Nah, seperti hal yang tadi. Kita lihat adik-adik, jangan lupa ada yang mirip dengan yang tadi. Nah, ini salah nih ya. Untuk C bukan pilihan jawabannya. Kemudian berikutnya, ingat jumlahnya juga harus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini semua juga benar. Jadi A, B, D bisa benar. Tapi kita cek kembali. Mana pilihan jawaban yang benar atau yang sesuai saja. Kalau lihat dari gambarnya, ini kalau dilihat dari gambarnya, pilihan jawaban yang B salah. Kenapa demikian? Karena panjang antara sisi yang satu dengan yang lain ini berbeda ukurannya. Berarti kemungkinan untuk jawaban yang B salah ya. Kalau yang C ini masih bentuknya agak mirip lah. Berarti masih dimungkinkan jawabannya benar. Kita cek. Kalau misalkan ini sebagai alasnya, ini sebagai alas, maka yang tutupnya nanti yang mana? Ini yang tutup ya adik-adik ya. Tuh, maka untuk jawaban ini masih terhitung benar ya, karena ini kiri dengan ini depan dan belakangnya, ini kiri dengan kanannya. Jadi untuk gambar nomor 14 jaring-jaring baloknya adalah pilihan jawabannya adalah yang A. Oke. Bagaimana untuk yang D? Apakah salah? Ya, kita cek. Kalau untuk yang D, secara ukuran ini hampir mirip dengan yang B, yaitu kiri dengan kanannya tidak sama ukurannya. Kalau yang ukuran kiri kanannya sama adalah yang C, hanya saja ini hanya bagian kanannya saja, kirinya tidak ada gitu ya. Begitu ya adik-adik ya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Soal nomor 15 pun masih membahas tentang jaring-jaring balok. Nah, gambar di bawah ini yang merupakan jaring-jaring balok adalah yang mana? Nah, kalau kita lihat jawaban pilihan jawaban nomor 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi-lagi 7 jumlahnya dan ini juga mengarah ke jaring-jaring kubus. Berarti salah ya. Nah, jadi ada pilihan jawaban 1 Romawi salah. Nah, kemudian kita lihat lagi di nomor 2. Nomor 2 tidak ada bagian depan belakangnya. Nah, ini berarti salah juga. Berarti pilihan jawaban nomor 2 salah. Lagi-lagi tidak ada pilihan jawabannya juga nih adik-adik. Ya, karena angka 2 Romawi salah. Dan angka Romawi ketiga pun juga salah. Karena di sini ada yang akan berhimpitan atau dibertabrakan pada bagian yang ini dengan yang ini. Ya. Kemudian kalau kita lihat pada Romawi keempat, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, di sini nggak ada potongannya nih gambarnya. Jadi gambar untuk nomor 15 pun tidak bisa dinyatakan yang untuk Romawi 4 salah juga ya. Tidak ada jawaban. Jadi untuk nomor 15 tidak ada pilihan jawabannya. Oke. Kalau adik-adik kurang paham juga, adik-adik bisa melihat lagi apa itu jaring-jaring balok, bisa dipelajari kembali. Nah, gambarnya. Karena kalau misalkan dibuat jaring-jaring balok sangat banyak sekali dan adik-adik bisa memodifikasinya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Nah, soal nomor 16 ini tentang rata-rata. Nah, ini agak cukup menyita
Kalau adik-adik kurang paham atau kurang bisa mempelajarinya, kita coba dengan cara yang agak sedikit lebih menyenangkan lah. Nilai rata-rata matematika dari 18 siswa adalah 76. Jadi awalnya 18 siswa adalah 76. Nilai tersebut belum termasuk nilai Adi dan Nia. Setelah nilai Adi dimasukkan, nilai rata-ratanya menjadi 77. Nilai Adi 5 lebih besarnya daripada nilai Nia. Nilai rata-rata setelah nilai Adi dan Nia dimasukkan adalah berapa? Jadi, kalau konsepnya seperti ini. Jadi, banyaknya siswa, N itu adalah banyaknya siswa ya. Banyaknya siswa dikali dengan rata-ratanya, itu ketika ditambahkan dengan jumlah orang yang masuk keduanya, dikali dengan rata-ratanya, itu akan sama senilai dengan jumlah orang pertama ditambah dengan jumlah orang kedua dikali dengan rata-rata gabungan. Jadi intinya gabungan semua lah ini, jumlah orang gabungan lah adik-adik. Jadi misalkan 18 siswa, saya punya 18 siswa, berarti 18 dikali dengan 76 karena rata-ratanya 76. Jadi kalau ada X ditandain kepalanya di atas atau biasa disebut dengan X bar, nanti adik-adik akan ketemu ini di SMP lagi. Ya, di SD kan sudah ketemu ya di kelas 6 ya. Ini biasa disebut dengan means atau rata-rata. Ditambah dengan, nah bentuk perkalian tidak lagi menggunakan kata X karena X sudah digunakan untuk rata-rata atau nanti variabel tertentu. Jadi adik-adik harus sudah biasa menggunakan perkalian dalam bentuk titik, oke, atau titik dot, bentuknya dot. Untuk rata-rata berikutnya, untuk jumlah orang berikutnya, nilai tersebut setelah nilai Adi. Nah, Adi itu kan berarti satu orang. Nilai Adi berarti satu orang. Berarti satu orang dikali dengan ya setelah nilai Adi dimasukkan, nilai rata-ratanya menjadi. Nah, kalimatnya menjadi. Berarti ini bukan punyanya si Adi. Nah, berarti rata-ratanya si Adi kita belum tahu. Nah, tapi kita jumlah orangnya sudah tahu ya, jadi ya 18 orang ditambah dengan nilai, namanya Adi, berarti satu orang. Kemudian rata-ratanya menjadi, berarti rata-rata gabungan, berarti 77. Nah, di sini adik-adik bisa tinggal menghitung saja, berarti ini kalau misalkan adik-adik bingung cara menghitung seperti ini, nanti diajarkan cara yang gampangnya nih, berarti tinggal tulis dulu lah, 18 dikali 76. Nah, ini rata-rata dikali cuma 1, ya tetap saja ya berarti tulisnya seperti ini. Tulis saja seperti ini adik-adik. Nah, ini seperti distribusi perkalian ya. Ini adalah distribusi terhadap perkalian. Jadi adik-adik menghitungnya seperti ini. Saya gunakan warna berbeda agar adik-adik paham. Nah, ini berarti 18 dikali dengan 77. Berarti tulis saja 18 dikali 77. Ditambah dengan 1 dikali 77, tulis. Nah, seperti ini kalau perkalian. Oke. Nah, ini kalau misalkan adik-adik bingung, ya tulis saja 18 tambah 1 jadi 19, 19 kali 77. Hanya saja nanti menghitungnya lumayan besar angkanya. Berarti di sini, ingat adik-adik yang ini ada di sebelah kiri. Kalau ada melewati sama dengan, maka dengan cara dikurang. Berarti ini 18 kali 77 dikurang 18 kali 76 ditambah 77 ini. Oke, kemudian kita lihat. Nah, ini ada angka yang sama. Kalau tadi distribusi penjumlahan terhadap distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Kalau sekarang kita kembalikan ke distribusinya, hanya saja dalam pengurangan. Ini sama-sama memiliki angka 18. Berarti 77-nya di dalam, dikurang 76-nya di dalam, lalu 18-nya di luar, ditambah dengan 77. Berarti rata-ratanya si Adi adalah 77 dikurang 76 kan 1 adik-adik. 1 ya. Ini kan 1. 1 dikali 18 ya 18. Nah, tinggal ditambah 77. Jadi adik-adik tidak perlu menghitung perkaliannya. Nah, 8 tambah 7, 15. Simpan 1, ya kan? 1 tambah 7, 8 tambah 1, 95. Jadi nilainya si Adi itu adalah 95. Oke? Nah, namun yang ditanyanya adalah nilai Adi adalah lebih besar 5 lebihnya dari nilai Nia. Berarti Adi itu nilainya adalah nilainya Nia ditambah dengan 5 seperti ini. Berarti kalau Adi nilainya 95, maka Nia ditambah dengan 5. Berarti berapa nilai Nia? Ya tentu nilai Nia itu adalah
95 dikurang 5. Karena positif 5 kalau pindah jadi 5 ya adik-adik ya. Berarti ini hasilnya adalah 90. Jadi punyanya Nia, dalam hal ini nilainya Nia adalah 90. Sedangkan yang ditanyanya bukan itu. Yang ditanya adalah nilai rata-rata setelah nilai Adi dan Nia. Nah, awalnya ada 18 siswa. Cara mengerjakannya rumusnya sama kembali adik-adik. Berarti bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, kita gunakan warna yang berbeda lagi. Kita pakai warna yang orange. Nah, oke, kita lihat di sini. Berarti 18 siswa dikali dengan 76 ditambah dengan yang gabung di situ Adi dengan Nia. Berarti 2 orang ya. Berarti 2 orang dikali rata-ratanya sudah ada belum? Nah, rata-ratanya belum ada, nilai Adi dan Nia-nya belum ada. Berarti kalau rata-ratanya belum ada, berarti kita cari dulu rata-ratanya lah. Rata-ratanya adalah nilai Adi ditambah dengan nilai Nia dibagi 2. Ingat rata-rata cara mencarinya gampang ya adik-adik. Kita seperti ini ya. Nih. Berarti rata-rata itu adalah karena 2 orang saja berarti 95 ditambah dengan 90. Ini Adi, ini Nia dibagi dengan 2. Ingat rata-rata seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan kembali soalnya, maka akan sama dengan jumlah orangnya itu kan 18 ditambah dengan 2, berarti ada 20 orang. Rata-rata gabungannya berapa? Karena yang ditanyakan, jadi rata-rata gabungan. Nah, cara kerjanya sama lagi adik-adik. Nah, ini bisa nih, kan 2 dengan 2 yang di bawah dicoret hilang. Nah, tinggal 18 kali dengan 76. Oke, 18 kali 76 karena tidak ada angka yang sama dilihat pun, maka sebaiknya kita kalikan biasa. Berarti 76 dikali dengan 18. Kita kalikan ya. 8 kali 6 berarti 48. Simpan. 7 kali 8 56. Tambah ini berarti 60. Kemudian ini 6. Di sini 7. Kita jumlahkan. Berarti 8, 6, 13. Nah, jangan lupa ditambah dengan 95. Berarti ini saya tulis dulu ya. 1368 ditambah dengan 95 tambah 90 itu adalah 185. Nah, sama dengan 20 dikali dengan X gabungan atau rata-rata gabungan. Nah, ini kita jumlahkan dulu adik-adik. Dan tambahkan dengan 185. Nah, ditambahkan. Berarti 13, 15, 5, 1. Berarti di sini adalah 1553. Sama dengan 20 dikali rata-rata gabungan. Kalau ditanyanya saya maunya rata-rata gabungan saja, ini namanya adalah perkalian. Jadi lawannya perkalian dibagi adik-adik. Jadi 1553 nanti adik-adik bagi dengan 20. Nah, cara pembagiannya pembagian biasa sajalah. Nggak usah pembagian yang berarti kita bagi saja 1553 dibagi dengan 20. Nah, bagi dengan 20, misalkan kalau misalkan adik-adik bingung dengan angka 20-nya, nanti bisa juga kita hapus dulu nolnya. Nah, ini kita hapus, boleh. Kita hapus nolnya, berarti adik-adik menggunakan angka yang 2-nya saja. Jadi jangan lupa nolnya nanti membagi kembali ya. Kalau misalkan saya bagi 2, berarti ini dapatnya 15 bagi 2 adalah berapa? 7 ya. Kalau 8 kan 16, berarti ini 14 dikurang dapatnya 1 ya. Kemudian turun 1 angka, 15 bagi 2, 7 lagi. Berarti kemudian 14, kemudian dikurangin, berarti ini 13. 13 berarti di sini berakhir dengan angka 6, 6 karena 12 ya. Dikurangkan, berarti tinggal 1. 1 turun, baru koma di sini. 10 dibagi 2 dapatnya 5. Berarti sudah habis. Nah, ini sudah berakhir, sudah 0. Berarti jawabannya 776,5. Hanya saja tadi kan tidak ada dibagi, bukan dibagi 20, hanya dibagi 2. Berarti komanya akan bertambah 1. Nah, bertambah 1 karena digit 0 dari 10 kan hanya 1. Berarti nambahnya 1. Jadi jawabannya adalah 77,65. Adakah jawabannya? Ada ya, pilihan jawabannya ada yang A.
Jadi untuk jawaban nomor 16 yaitu A. Jadi ini agak sedikit menguras pikiran adik-adik, tapi kalau adik-adik paham dengan cara pembelajaran seperti ini, maka caranya sebenarnya mudah sekali. Oke, jangan lupa dipelajari kembali adik-adik, diulang-ulang lagi videonya, kemudian lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 17. Nah, soal nomor 17 cara kerjanya sama lagi adik-adik. Di sini rata-rata nilai matematika siswa kelas 6 yaitu perempuan adalah 79. Jadi kalau yang perempuan 79. Sedangkan rata-rata nilai siswa kelas 6 laki-laki 76. Jauh lebih rendah ya. Jika rata-rata nilai seluruh siswa kelas 6 adalah 77 dan jumlah siswa kelas 6 adalah 36, maka banyak siswa perempuan berapa? Nah, cara kerjanya sama lagi kayak tadi adik-adik. Sama persis. Berarti hanya saja di sini laki-laki dan perempuan dibedakan. Berarti kalau misalkan P itu untuk perempuan, maka terus L untuk laki-laki ya, laki-laki. Jadi di sini cara kerjanya sama kayak tadi, berarti N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali rata-rata kedua sama dengan N1 ditambah dengan N2 dikali dengan rata-rata gabungan. Kalau adik-adik bingung menuliskannya, adik-adik langsung saja fokus ke bentuknya. Perempuan jumlahnya nggak ada. Kita tahu ya adik-adik, perempuan ditambah dengan laki-laki dalam hal ini jumlahnya 36 siswa. Nah, di sini ada nih. Gitu ya adik-adik ya. Berarti kalau misalkan karena yang ditanya adalah siswa perempuan, berarti yang harus kita rubah adalah yang laki-lakinya. Laki-lakinya adalah 36 dikurang perempuan. Gitu ya adik-adik ya. Jangan bingung dengan angka ini, seperti misalkan saya punya angka 2 ditambah dengan 3 sama dengan 5. Nah, ini kayak perempuan tambah laki-laki sama dengan 5. Berarti kalau ditanyain angka 3, apa hubungannya 5 dengan 2? Ya tentu 5 dikurang 2. Jadi ilustrasinya atau analoginya seperti ini. Kemudian kita masukkan, berarti yang ini adalah perempuan. Rata-ratanya 79 ditambah dengan laki-laki rata-ratanya 76. Kemudian di sini adalah perempuan ditambah dengan laki-laki rata-rata gabungannya adalah 77. Nah, ini adik-adik. Oke. Berarti setelah ini adik-adik bisa menggantinya dengan angka yang tadi yang sudah kita ganti. Nah, ini kita ganti warna ungu ya. Laki-laki itu nanti adalah 36 dikurang P. Maka P dikali dengan 79 adalah 79P. Nah, jangan dibalik. Oke, ditambah laki-lakinya berubah jadi 36 dikurang P. Nah, dikali dengan 76. Sama dengan P ditambah L itu kan jumlahnya 36 ya. P tambah L 36 ganti 36 kali 77. Nah, oke adik-adik. Nah, ini tinggal 79P ditambah, nah ini 36 kali 76, tulis 36 kali 76. Ini seperti yang tadi ya adik-adik, perkalian pelangi secara, ini perkalian distributif terhadap pengurangan. Nah, ini kemudian dikurang, P dikali 76, berarti 76P. Ini adalah 36 dikali 77. Nah, adik-adik tidak perlu mengalihkan secara langsung kalinya ya, karena nanti terlalu besar, karena di sini ada angka yang sama yaitu sama-sama 36. Nah, ini jadi bisa kita selesaikan seperti yang tadi perhitungannya di soal nomor 16. Berarti ini 36 dikali 77 dikurang, karena di sini penjumlahan. Nah, pindah berarti 36 dikali 76. Kemudian di sini adalah 79P dikurang 76P. Nah, ini adik-adik kita sudah punya angkanya. Sama-sama punya huruf P. Nah, ini kita sama-sama punya huruf P. Nah, ini P. Berarti angka yang di dalam 79 dikurang 76P. Yang ini sama-sama punya angka 36. Berarti yang di dalam adalah 77 dikurang 76 dikali 36. 79 dikurang 76 adalah 3. Berarti 3P adik-adik. 77 dikurang 76 adalah 1, berarti 1 kali 36, yaitu 36 sendiri ya.
Nah, lawannya dari 3P itu artinya 3 dikali dengan P. Berarti P itu adalah 1 kali 36, 36 ya adik-adik. Berarti 36 dibagi dengan 3. Maka P-nya adalah 12. Berarti ada 12 siswa atau 12 orang. Jadi untuk soal nomor 17, maka jawabannya adalah yang A. Oke, seperti ini adik-adik ya. Kemudian ini juga bisa adik-adik lakukan, alternatifnya ada seperti ini. Tapi ini seperti konsep ya. Kalau misalkan adik-adik paham silakan, kalau enggak ya beralih ke soal berikutnya atau menggunakan cara yang sama. Misalkan saya punya perempuan dan laki-laki. Di sini rata-ratanya adalah 79 dan rata-ratanya di sini 76. Sementara rata-rata gabungannya adalah 77. Nah, kita buat selisihnya adik-adik. Nah, ini konsep sebenarnya ya. Tapi bisa digunakan kalau adik-adik paham. Kita lihat. 76 dengan 77 itu selisihnya adalah 2. Nah, 76 dengan 77 selisihnya adalah 1. Nah, seperti ini. Jadi ini kita punya perbandingan. Jadi perbandingan antara perempuan dengan laki-laki. Nah, ini itu sama dengan, nah gini ya. Berarti 1:2. Dibalik ya adik-adik ya. Nah, dibalik. Jadi perbandingannya dibalik. Atau adik-adik bisa nulis 2P. Nah, ini bisa ditulis ini 2P bacanya. Jadi 2P sama dengan 1 kali L berarti L. Nah, 1L. Nah, seperti ini. Nah, kalau ditulis bentuk perbandingannya adalah seperti ini. Sedangkan adik-adik tahu kalau P tambah L, P ditambah L itu jumlahnya adalah 36. Nah, karena yang ditanya perempuan, berarti perempuan sama dengan, ya yang ditanyakan 1. Berarti 1. Karena dikasih tahu adalah jumlah, maka adik jumlahkan. Nah, adik jumlahkan 1 ditambah 2 perbandingannya ya. Nanti dikali yang diketahui 36 siswa. Nah, berarti 1 per 1 tambah 2 adalah 3 dikali dengan 36. Maka kalau dicoret dapatnya 12. Maka hasilnya akan sama, berarti 12 siswa. Jadi bisa adik menggunakan konsep atau cara seperti ini. Nah, ini disebut konsep. Konsep ini bisa kalian gunakan jika adik-adik sudah paham mengenai rumus seperti ini. Oke ya, jangan lupa adik-adik, ini bisa nanti kalian bisa gunakan sampai dengan SMA. Lanjut ke soal nomor 18. Di soal nomor 18, hasil ulangan matematika siswa kelas 6 di SDN Harapan sebagai berikut. Tadi ada 5, 7, sampai dengan 6. Tabel yang sesuai dengan data tersebut adalah, nah, yang ini adalah menggunakan tabel distributif. Berarti dari kita punya rangkaian atau data angka, data nilai ulangan, disuruh membuat tabel distributifnya yang terdiri dari nilai dengan banyak siswa. Di sini kita lihat 5 ada 2, 5 ada 4, 5 ada 4, 5 ada 3. Nah, berarti kita cek dulu 5-nya. Jadi 1. Kemudian 2. Nah, 5-nya tidak ada lagi. 5 hanya ada 2. Nah, pilihan jawaban yang benar adalah 5-nya ada 2 hanya untuk yang A. Jadi jawabannya hanya yang A. Tapi ya ada baiknya kita cek kembali. Ya, seperti tadi lagi. Takutnya ada kesalahan dalam perhitungan. Misalkan kayak 8. Kita gunakan cek salah satu saja lagi lah. Takutnya tidak ada jawaban. 8-nya ada berapa? 8-nya apakah ada 4 atau ada 3? Kita cek ya. 8-nya 1, kemudian 2, 3, 4. Nah, 8-nya ada 4, berarti sudah tepat ya. Jadi untuk pilihan jawaban 18 itu adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 19. Di soal nomor 19, di sini kita menggunakan warna merah lagi. Menyajikan data pengunjung perpustakaan nasional dalam ribuan. Berarti ribuan ya, pada 5 tahun terakhir. Berarti ini kalau ada 10 ya maksudnya 10.000 gitu. Jika kenaikan pengunjung sampai dengan tahun 2020 tetap, maka banyak pengunjung pada tahun 2019 berapa? Nah, di sini ada missingnya nih. Ada diagram yang dihilangkan, yang sengaja dihilangkan gitu ya. Nah, di sini jelas dari 0 ke 50 naiknya 50-50 ya, adik-adik ya. Berarti setiap kenaikan di sini kita nggak tahu apakah naiknya 10, tapi selisihnya di sini 50-50 kita anggap bagi 10.
Kalau seandainya kita anggap ini kita nggak tahu berapa di sini besarnya berapa ya, jadi ya kita nggak tahu kan. Nah di sini kenaikannya berapa? Nah di sini kenaikannya kita nggak tahu besarnya dari 1 ke 20 ke 2016 ke 2017 kemudian ke 2018 selisihnya berapa? Apakah ini 10 atau 5? Nah misalkan kita menggunakan satuannya misalkan 5. Kalau 5 berarti agak panjang juga ya. Tapi kita cobalah 5. Misalkan kalau 5. Jadi setiap kenaikan 5. Berarti di sini dianggapnya adalah 105. Berarti ini 105. Kemudian bagian yang terakhir berarti karena mepet juga, berarti di sini adalah 145. Nah, untuk mendapatkan tengah-tengahnya, karena kenaikannya di sini dibilang tetap informasinya, maka cukup menjumlahkan saja. Di sini 100, di sini 100. Maka kalau 100 tambah 100 dibagi 2 tetap 100 adik-adik. Kemudian di sini 45, di sini 5. Berarti kalau dijumlahkan 50. 50 bagi 2, 25. Maka jelas kalau di sini adalah 125 karena di tengah-tengah. Oke? Begitu ya adik-adik ya. Nah, berarti di sini setiap kenaikan selisihnya berapa? Nah, setiap kenaikan selisihnya dari 105 ke 125, ternyata selisihnya adalah berapa ini? Kalau selisihnya berapa? Dihitung adalah 20. Nah, ini naik lagi 20. Berarti kalau 145 begitu naik ke 2019 ya 20 juga. Berarti jawabannya adalah 145 ditambah 20 adalah 165. Jadi jawabannya adalah yang D, 165. Gitu ya adik-adik ya. Jadi cara menjawabnya seperti itu. Nah, karena terlihat jelas besar seperti ini panjangnya. Bagaimana kalau misalkan 10? Nah, kalau 10 caranya pun sama, tapi kalau mungkin kalau ke 10 sepertinya jawabannya tidak ada. Kalau misalkan 10, misalkan nih, Kakak menjawabnya dengan menggunakan aturan 10. Setiap kenaikan 10, maka berapa nilainya? Kita lihat ya. Berarti kalau ini jadi 110, kemudian yang di sini adalah 140. Karena naik 10, yang ini turun 10. Kalau caranya sama, 100 di sini 100, maka ini 100. 40 tambah 10, nah tetap sama, 150 ya, 50 bagi 2, 25. Di sini angkanya sama, hanya saja kenaikannya 110 ke 125 itu 15. Nah, ini naiknya 15. Oke, berarti ketika naik di sini jawabannya tambah 15. Nah, tambah 15 berarti 155 dan di sini pun ada jawabannya. Nah, inilah yang menjadi keambiguan dari soal ini. Jadi kalau tidak diprediksi dengan benar, maka jawabannya juga bisa ambigu. Jadi seperti ini. Jadi bisa jawabannya 155, bisa juga jawabannya 165. Oke? Jadi kemungkinan besar jawabannya ada 2. Kita kan tidak tahu besar kenaikannya berapa. Oke? Kita lanjut. Jadi untuk soal nomor 19 bisa dijawab 2 jawaban ya adik-adik ya. Nah, ini tergantung nanti si pembuat soal. Nanti jawabannya di mana. Kalau ada soal seperti ini cara kerjanya sama. Cari yang paling terdekat. Oke. Kita lanjut ke soal terakhir di soal nomor 20. Data peminjaman buku oleh siswa pada perpustakaan Gemar Membaca adalah sebagai berikut. Buku dongeng ada 20 setiap minggunya. Buku cerita kepahlawanan 2 buku setiap harinya. Sedangkan buku pengetahuan umum sebanyak 70 buku setiap bulannya. Jika di rata-rata setiap bulannya, buku yang paling banyak disukai anak-anak adalah yang mana? Kan di rata-rata setiap bulannya. Di sini ada informasinya setiap minggunya. Ingat ya, kalau untuk yang buku dongeng, kita cek buku dongeng. Buku dongeng informasinya 20 buku tiap minggu. Ya, tiap minggu. Padahal 1 bulan di situ ada 4 minggu. Nah, berarti kita bisa hitung 20 dikali dengan 4. Maka jawabannya adalah 80 buku per bulan. Jadi per bulan. Kalau untuk cerita kepahlawanan, cerita kepahlawanan sebanyak 2 buku sehari, berarti 2 buku per hari. Sedangkan dalam 1 bulan, kalau dalam matematika itu ada 360 hari. Berarti kalau kita hitung 1 bulan 30 hari kok 360 itu 1 tahun. Maaf ini ada
sedikit kesalahan. Nah, 60 bukan 60 ya, 30 hari. Berarti kita tulis di sini adalah 30 hari. Satu bulan ada 30 hari. Berarti jawabannya adalah 60 per bulan. Jadi 60 buku per bulan. Kemudian buku pengetahuan umum sebanyak 70. Nah, kalau pengetahuan umum itu sudah ada jelas angkanya. Angkanya sudah jelas, yaitu 70 buku per bulan. Buku per bulan. Jadi 70 buku per bulan. Nah, buku paling banyak yang disukai anak-anak adalah angka yang paling besar. Yang paling besar adalah yang 80. 80 ini adalah buku dongeng. Jadi jawaban untuk nomor 20 adalah buku dongeng, yaitu jawabannya yang B. Jadi untuk soal ini sebenarnya soalnya simple dan mudah, tapi butuh ketelitian untuk setiap menjawabnya. Oke, demikian pembahasan kita di part yang kedua di nomor 11 sampai dengan nomor 20. Jangan lupa tetap diulang-ulang kembali, tetap dipelajari kembali dan ditonton berulang-ulang videonya agar paham, khususnya untuk soal nomor 16, 17 dan 18 yang agak menyita perhatian. Nah, perlu dipahami juga ya adik-adik, di sini kita belajar matematika harusnya belajar jauh lebih mudah, bukan jauh lebih sulit. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anang Med berbagi untuk menginspirasi.